Jadi kalau untuk masalah basket ini jelas Perbasi punya tanggung jawab besar. Oke. Iya. Bukan menyalahkan. Nah ini gue pengen menjelaskan nih. Iya, boleh, Ya kan? bener. Kan banyak orang yang nggak suka Bener, gue. Kenapa? Kan banyak yang bilang lah. Banyak yang bilang videoku dikudain nama Kogi. Ini menarik biar orang tahu nih. Halo, selamat datang di Main Basket Podcast. Kali ini masih bersama gua Idan, Dimas Muari Santun. Frederick, dan kita kedatangan dua dua orang tamu yang istimewa. kebetulan lewat tadi di depan. Kebetulan lewat di depan. Yuk Lagi kita cari makan. Kita panggil. Yang pertama kenalin diri sendiri dulu lah. Oke, saya Angelin. Dan saya Ujo. Kecil ujung ada undang. Nah, karena kan nggak ngundang karena ada alasan kan ya, ada pembahasannya. Pembahasannya apa? Nah itu gue nggak tahu. Kita nih hari ini udah kenalan udah. Udah. Ogi dan Angel. Ogi dan Angel. Ogi dan Angel. Gue nggak mau ngomong kita bahas apa, tapi gini, gue tuh merasa sebagai pecinta basket, gue butuh liga basket perempuan. Widih. Banyak yang butuh liga basket perempuan. Tujuannya apa aja panjang. Nah itu alasan kita, Santun sama Dimas, kita ngobrol-ngobrol, yuk kita ngomongin tentang basket perempuan yuk gitu. Gue kasih tahu aja beberapa waktu sebelumnya, kita sudah mencoba mengundang beberapa, tapi memang berhalangan. Lalu Ogi nelpon duluan. Ogi nelpon duluan apa enggak ya? Enggak dong. Oh, enggak. Karena gue sering telepon tapi bukan ini ya. urusan yang lain. Urusan yang lain. Iya. Sama Angel. Basket perempuan kita tuh sebenarnya sudah punya sejarah yang cukup panjang ya. Gua ngomong kompetisi atau liga ya. Di sekitar tahun 90-an itu sudah lahir tuh. Kalau dulu kita ingat namanya adalah Kobanita. Sempat lahir barengan kurang lebih sama dengan Kobatama. Lalu kemudian beberapa tahun jalan, terus memang akhirnya mandek atau berhenti itu ya tanpa sponsor di tahun 2008. 2008 mungkin koreksi kalau gue keliru, gue inget tuh tampil di koran Kompas waktu itu Putri Mahaputri ya. Mahaputri juara. Karena itu dominasinya pada saat itu cukup kuat ya. Cukup kuat. Maksudnya 2008 ini mereka berhenti Kobanita tuh 2008 nih? 2008. Lu ingat nggak? 2008 lah. Iya kayaknya Enggak sebelum itu. Iya sebelumnya lagi udah nggak 2008. Oh iya 2008. Lalu kemudian 2009 itu IBL juga terakhir seingat gue ya. Jadi itu lalu kemudian lahir kembali di tahun 2012. Waktu itu IBL jadi NBL Indonesia di tahun 2010, kemudian penyelenggaranya saat itu juga kemudian menginisiasi lahirnya WNBL Indonesia. Dan itu 2012 ya? 2012. 2012 pesertanya belum banyak, waktu itu 5 kalau nggak salah ya. Fever Surabaya Fever, Kemang Sakti, Sritex, dan Dragon Solo, Raja Wali. Ya Dragon Solo, Sahabat Semarang. Ya Raja Wali. Bandung. Itu tim gua. Iya Raja Wali. Klub main basket pertama kali Raja Wali, dan kalau di WNBL dulu ya pasti juru kunci. Iya. Raja Wali tuh. Iya. Lalu kemudian selesai Pindah ke 2015 ya, lahir WIBL ya. WIBL bareng dengan IBL. Cuma satu musim setahu gue. Hanya satu musim. Lalu kemudian 2017 itu kompetisinya itu berubah nama. Jadi mereka bergotong royong gitu. Jadi turnamen aja seingat gue ya. Nah baru kemudian setahun kemudian 2018 mulailah Piala Sri Kandi atau Sri Kandi Cup waktu itu. Sri Kandi Cup jalan 1 tahun. Tahun kedua ya dipotong pandemi ya. Tahun ketiga kena pandemi. Tahun pertama Fever masih main, tahun ketiga ya Fever yang nggak main ya. Fever mundurkan diri. Nah, lalu memang ada terlepas dari pandemi, memang ada keresahan ya di antara
para pemain putri khususnya gitu. Aduh, kapan nih? Karena waktu itu di awal-awal juga IBL pun menghentikan kompetisi. Kemudian 2020 mereka, walaupun sempat beberapa kali IBL itu Liga Basket Putra kita bulan ini deh batal. Kemudian akhirnya jalan juga, kita bersyukur. Tapi Liga Putri belum jalan juga gitu. Sampai ya ada keresahan di antara teman-teman putri. Lalu Angel bikin video yang buat gue keren. Terima kasih. Keren itu bukan hanya masalah videonya keren ya, tapi begini. Ada orang yang cuma resah doang, Gi. Iya. Ada ngomong lu ya. Sabar lu. Nanti di podcast mencerahkan aja ngomong punya gua di dalam. Jadi ada orang yang cuma resah doang, tapi Angel itu resah dan Gelisah. berbuat sesuatu. Itu buat gua tuh langsung gua repost. Iya. Angel, cerita sedikit apa yang membuat lu gua harus membuat ini. Jam berapa Video lu buat? Di mana lokasi? Keluar duit berapa? Benar itu keluar duit. Iya, keluar duit. Jelas. Boleh. Gimana? Ya singkatnya ya karena memang ini sebenarnya udah keresahan dari sebelum pandemi aja, cuman pas pandemi makin resah aja ya kan, nggak ada game dan mungkin kita sebagai pemain putri dari aku sendiri dari pertama emang nggak pernah niat untuk nyari uang di basket, jadi nggak nyari uang, cuman makin kesini kita bermain pakai hati, cuman makin kesini pandemi dan lain-lain kok kita udah nggak money oriented, kok kita malah diabaikan gitu aja. Ada wadahnya itu ya. Iya, maksudnya ya kita selama ini kita bermain emang karena kita Passion suka ya. juga, ya karena kita passion juga. Tapi pas di pandemi gini, ya mau gimana, kita emang butuh pemasukan dan butuh liga dan butuh sesuatu lah. Kita sekarang harus ngapain? Jadi aku udah resah dari sebelum pandemi sebenarnya. Jadi kayak atlet putri itu kurang diperhatiin dari segi fasilitas dan finansial gitu. Terus pandemi ini kerasa banget finansialnya. Jadi mumpung aku juga punya ada basic tentang perfilman, broadcast gitu. Jadi aku bikin video dan video ini ceritanya berdasarkan dari pengalaman pribadiku juga, cuman keresahan teman-teman juga gitu. Jadi kan ada video yang anak kecil nggak tahu idolanya siapa, itu aku sendiri menyesali itu. Aku nggak tahu idolaku siapa dari kecil. Andai aku dari kecil tuh udah tahu mungkin Kawulan, Kak Nova Bella gitu-gitu, pasti kan aku punya target Harus jadi itu ya. gue harus bisa kayak dia, bahkan lebih gitu. Tapi jadi dari pengalaman pribadi. Iya, ceritanya dari pengalaman pribadi. Ceritanya emang dari Angel. Iya, aku menyesali itu. Jadi aku ngerasa aku cuman tahu pemain basket semenjak ada DBL. DBL itu keluar nama Nadia Valdian dan lain-lain di Twitterku tuh. Ya aku targetnya Nadia Valdian jadinya. Jadi kadang-kadang aku jadi merasa cepat puas sometimes gitu. Padahal di atas sana masih ada yang lebih baik lagi. Jadi menurutku ya wanita kurang spotlight aja. Padahal potensi di bawahnya tuh banyak banget gitu. Ogi, sekarang boleh ngomong. Apa lu mau? Sebenarnya gue diem kan. Apa lu mau buat liga one on one perempuan? Nah, boleh boleh kerjasama lah sama podcast main basket ya. Gi, menurut lu kenapa penting sih ada liga basket perempuan? Iya, begitu penting. Gue belajar dari pengalaman ya, artinya pengalaman bukan sebagai pemain basket putri. Orang itu pengalaman sih, tapi kan laki. Jangan-jangan dulu. Lu sedih nggak bisa main di liga basket putri? Sedih. Di Putra aja gue cadangan, gue pikir gue bisa lah main di Putra. Ternyata nggak bisa. Belum bisa Ya. gitu. Oke, cuman Kenapa penting? Gue dikasih kesempatan lah, bersyukur puji Tuhan pernah jadi manajer timnas basket putri SEA Games 2015. Iya. Dan buat gue prosesnya dari waktu itu, kalau gue cerita detail, lu tinggal baca bukunya lah ya yang gue bilang. Bukunya. Nah, cuman gimana waktu itu gue ditawarin, waktu itu Christopher yang sempat ditawarin jadi manajernya, terus dia menawarkan gimana kalau Ogi yang nggak punya kepentingan apa-apa pada saat itu jadi manajer timnas. Akhirnya gue ambil satu challenge buat gue, tapi gue juga begitu pede ya karena gue dan tim tuh artinya gini, dengan pelatih, asisten pelatih bisa memilih pemain dengan cukup mudah karena ada kompetisi gitu. Di kompetisi itulah waktu itu di zaman
WNBL. Artinya 2015, kalau oh iya. 2014 udah mulai dari 2012 udah jalan 2 tahun, Iya. jalan ke 3 tahun. Iya. Nah dari situ kita udah bisa ngeliat kan, gampang lah untuk nyari 24 pemain terbaik. Ada showcase-nya gitu ya. Iya, untuk seleksi gitu. Heeh. Setelah itu baru gue banyak belajar dari pelatih-pelatih yang emang peduli banget sama basket putri. Salah satunya adalah Kak Amran. Wan Amran itu adalah pelatih yang paling peduli juga sama putri. Ya. Bola Karena basket pernah putri, pegang Maha Putri dulu Iya. juga, Iya, iya. pernah yang lain-lain. Jadi dari situ gue banyak belajar juga biar karena pada saat gue jadi manajer yang bertugas memilih pemain, gue tetap bukan gue, tapi pelatih-pelatih yang tahu pemain yang dibutuhkan seperti apa, tim ini mau dibentuk seperti apa. Nah dari situ jadi gue akhirnya gue ngelihat satu masalah pemilihan pemain dengan adanya liga pasti jelas penting. Yang kedua adalah bagaimana pertandingan-pertandingan di liga itu akan membuat pemain-pemain punya mental yang lebih baik dan juga mental bertanding yang lebih baik. Itu pasti. Kenapa? Karena jelas gue ngalamin di SEA Games 2015 itu gimana gue lawan Malaysia bisa unggul 14 poin, Akhirnya kalah ya, balik akhirnya ya. kalahnya 25 poin. Dari sisi skill kita nggak kalah. Tapi Materi ya, kita- materinya iya, Bang. dari materi kita nggak kalah, tapi artinya mental kita di game pertama kita langsung drop. Jadi ketinggalan, benar-benar drop, udah nggak bisa bangkit lagi. Dan buat gue itu adalah bukan masalah skill, jadi ini masalah bagaimana. Dan itu masalah itu seharusnya bisa dipupuk di liga ya. dipupuk di liga, gue setuju. Jadi itulah yang buat gue merasa penting. Mau ditambah lagi mungkin ya nanti kalau kita ngomong ada tryout yang begitu banyak, tapi balik lagi di pandemi ini Iya, sulit lah kita ngomong tryout. Itu aja sih. Jel, kalau di video kan keluar tuh ada beberapa pemain gitu. Sebenarnya keresahan ini cukup luas nggak di antara teman-teman yang lain gitu, para pemain putri yang lain? Oh cukup lah Kak. Bisa dibilang ya aku kan udah tingkat nasional ya, maksudnya PON bukan timnas PON, ya, ya. nasional. Sedangkan aku yang udah PON aja, maksudnya nggak dapet spotlight atau fasilitas yang cukup, apalagi teman-temanku yang bawah nggak gitu ya? nggak PON atau cuma liga-liga yang nggak kepilih PON kayak gitu-gitu sih Kak. Dan ya bukan berarti yang di dalam video itu keresahan mereka doang, enggak, nah, tapi lebih luas lagi sih. Ada keresahan untuk itu ya. Iya, lebih luas lagi. Santan ada komentar tentang ini? Diam aja tuh, dibikin ketiduran. Nah, ini buat Ogi sebenarnya, nah di sini aku mau ngomong. Wah. Boleh, justru Ini. kalau podcast nggak ngomong, Ya, aneh ya. mau mengapresiasi sebesar-besarnya buat Ogi karena aku tahu benar perjuangan dia waktu megang timnas cewek 2015. Terima Itu kasih. luar biasa itu. Terima kasih. Karena memang gak gampang. Itu keluh kesahnya lumayan mendengar lagi ya. Iya. Nah, pertanyaannya, kapok nggak? Kapok nggak? Seandainya Iya. ke depannya benar-benar ada perintah Gi, pokoknya lu megang aja, nggak usah mikirin yang lain. Amin. Kapok nggak? Amin. Nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin apa? Ogi bersedia nggak? Jujur Kak. Hati gue masih sangat besar buat timnas putri, Yeay. sama buat basket putri lah. Artinya kita ngomongin liga, ngomongin timnas, gue masih punya hati lah untuk itu gitu. Cuman kalau untuk kayak megang lagi jadi manajer segala, pasti gue harus berpikir lebih. Karena kan beda sekarang tuh udah lewat 6 tahun gitu loh. Gimana gue bisa berkomunikasi nggak dengan baik dengan Perbasi, bagaimana gue bisa berkomunikasi dengan baik dengan sekeliling. Karena dulu gue sangat disupport sama ya, yang support gue waktu itu ya, ini gue bilang Christopher waktu itu di Surabaya Fever DBL pada saat itu karena ada liganya. Terus Ko Kim Hong waktu itu, sekarang Aspak aja udah nggak ada. Ko Kim Hong aja nggak ada urusan sama basket putri tapi support kita. Terus beberapa komunitas basket yang gue dekat itu banyak juga yang ngasih baik materi ataupun juga support lah apapun itu. Terus Pakina itu sahabat Semarang. Itu pun juga support. Jadi banyak banget, termasuk semua ini ya, gue bilang waktu itu kan gue datang ke Ridwan Kamil, Ibu Risma, itu semua support. Ada beberapa yang ngasih ngasih dalam bentuk materi untuk bantu gitu. Dan buat gue itu yang gue coba untuk merangkul waktu zaman itu ya. Kalau sekarang emang harus lebih mikir lagi gimana, apakah cuman kalau ngomong bukan artinya pesimis ya, tapi gue tetap
mau bantu apapun dari apa yang gue. Mungkin kayak sekarang gue sebagai konten kreator. Oh, Mungkin gue di bisa bidangnya melakukan, itu ya. gue bisa melakukan sesuatu lah untuk basket putri. Gue mau nanya sama Angel, kan sudah sempat main ya di Iya. kompetisi gitu 2 tahun, 3 3 tahun, ya 2 tahun. yang satu kepotong cedera. Ya, sebenarnya gini, gue tuh pengen mengajak si pemirsa kita, pendengar kita, penonton kita itu untuk mengetahui kenapa sih ribut pengen ada liga perempuan, sebenarnya apa sih yang dirasakan, maksudnya sebagai pemain tuh lu ngerasain apa sih ketika main di lapangan, terus kemudian proses untuk bermain, karena kan supaya adik-adik kita atau teman-teman kita nih mengetahui jadi pemain basket itu begini ya gitu, apa sih yang terjadi misalnya yang kamu lewati sehari-hari sebagai seorang pemain ketika ada liga gitu. Ya, yang kayak Kak Ogi bilang mental bertanding sih Kak, itu paling ini sih. Dan itu ngaruh ke kehidupan sehari-hari juga jadinya semuanya. Jadi nggak gampang pesimis, nggak gampang nyerah kayak gitu-gitu. Dan itu benar-benar nge-build kita banget jadi orang yang bijak gitu lah, kayak punya mental. Jadi nggak apa-apa kayak nyerah gitu, mental tempe gitu. Capek nggak jadi pemain league? Gue nih kita mungkin sudah tahu, tapi capek nggak sih jadi seorang, itu kan bisa dibilang sebagai seorang atlet profesional lah ya. Capek nggak sih? Capek kalau gue sih. Ntar lu lah. Capek yang mana nanti gue tanya. Aku Berapa bisa Lu lebih ke capek fisik atau capek hati? Nanti gue Hatinya di mana gitu. Dipersiapkan banget sih. Ayo. ya kalau capek sih ya Bangun jam berapa kalau jadi pemain? Kalau misalnya pada saat ada kompetisi bangun jam untung aku nggak yang jam 5 pagi gitu sih. Jam Pernah berapa? sih sama Kak Amran. Tapi kan variasi, jadi nggak gitu-gitu terus aktivitasnya. Jadi kadang-kadang ikut Pomnas, ikut PON, ikut ini ketika di gitu. klub, ketika ada kompetisi Sri Kandi. Ketika klub kebetulan aku dapat klubnya yang luar kota terus sih waktu itu. GMC. Iya, sekarang lagi GMC. Sempet Tenaga Baru. Sempet Tenaga Baru. Pontianak. Pontianak. Di awal aku Tanago. Nah, itu ya latihan pagi bangun. Tapi aku suka banget Kak. Jadi aku ngerasa bangun pagi buat olahraga. Iya, jadi aku lebih nggak suka kalau bangun siang gitu tuh kayak plongo-plongo seharian. Keren. Iya kan, jadi Sama kayak aku lah. jadi kalau dibilang capek, Kayak morning view banget. indie banget. Cuman view terus tidur. Aku suka kan, aku nggak capek. Aku jujur aja aku nggak capek karena aku enjoy melakukan itu, dan aku orangnya suka banget ketemu teman-teman gitu. Dari 3 klub itu yang menyimpan kesan cukup mendalam di Angel, klub yang mana? Semuanya sih Kak. Semuanya. Jawaban aman. Coba cerita. Enggak, tiga jawaban aman tuh adalah klub terakhir masih gaji kan. Iya benar. Coba ceritain sedikit deh, kalau misalnya jadi seorang pemain basket putri di sebuah klub di liga profesional ketika ada gitu, kegiatannya apa aja sih? Biar kita kebayang nih anak-anak muda tuh, bangun pagi jam berapa, latihan, terus ngapain, kemudian sampai tidur lagi tuh ngapain aja sih? Ya simple banget, bangun jam 6, 7 jam 7 latihan sampai jam 9. Kemudian siap-siap tuh ya. Iya siap-siap. Oh ini Angel kondisinya di mes atau di mana? Di mes ini ini game sih ya, game sih. ya. Jadi jam 6 bangun, siap-siap, terus pemanasan shoot-shootan, jam 7 latihan sampai jam 9 pasti ngobrol dulu, main-main, shoot-shootan juga sampai jam 10 11. Terus jam 12 makan siang tidur, sore bangun lagi jam 3 shoot-shootan lagi, latihan jam 4, selesai jam 6, ngobrol-ngobrol, cooling down shoot-shootan, itu kelar jam 7, udah. Setiap hari Angel? Setiap hari kayak gitu. Liburnya kayak gitu. hari? Paling ada 1 hari dalam Senin sampai Jumat itu yang 1 kali latihan. Terus gitu. kalau ada kuliah gitu bisa izin atau gimana? Kalau aku di luar kota gitu, aku datang ke mesnya 2 minggu sebelum tanding, seminggu sebelum tanding. Pas mau pertandingan doang. Iya, kalau aku di luar kota klubnya. Tapi kalau emang waktu Tanago, aku masih bisa nyesuaiin sama jadwal kuliah kan milih sendiri. Milih sendiri, iya. Jadi ya gitu, jadi cuman bangun, latihan, ngobrol, tidur, bangun lagi, latihan gitu-gitu. Gue tuh selalu takjub sama teman-teman atlet kita di basket. Terima kasih. Iya benar. Atlet sukses ya. Berarti gue gak sukses ya? Sukses. Gue tuh selalu takjub. Maksudnya
bagaimana mereka itu mampu membagi waktu antara menjadi seorang atlet profesional dituntut. Tadi Angel ceritakan waktunya, kemudian juga ada kuliah. Mungkin teman-teman di luar tuh belum tahu bahwa di Liga Basket Perempuan itu juga membolehkan untuk main di Liga Basket Putri ya. Di Liga antar kampus ya. Masih boleh. Kalau di putra kan nggak boleh. Semenjak Serikandi boleh ya? itu. Semenjak ini Open Turnamen. Ya, di sekarang WNBL juga boleh dulu. Iya. Karena memang pertimbangannya adalah biar jam terbangnya rada Banyak aja pertandingan. Iya, iya. pertandingannya, karena seperti Ogi bilang tadi, semakin banyak mainnya semakin berpengalaman, semakin kuat mentalnya, gitu. Sama yang tadi mungkin kalau gue sedikit nambahin yang Angel juga, kalau ada liga itu kan gini. Tadi Angel banyak belajar tentang nilai kehidupan ya, soal dia bilang pantang menyerah, terus juga ini karena gini, kalau lu ada liga, simple, kita punya goals, punya cita-cita, punya tujuan. Juara. Nah tujuan tuh kan bukan di basket tujuannya juara, tapi kalau di kehidupan pun kita kan sebenarnya harus punya tujuan hidup kita mau ngapain nih. Nah disitulah kita melewati lika-likunya, susahnya. Nah di basket tuh, di olahraga, nah kita bersyukur kalau kita pernah ada di olahraga gitu ya. Itu tuh sebenarnya benar-benar contoh kecil dari kita hidup di dunia ya kayak gini gitu. Dan bertemu banyak orang juga kan. Iya, jadi benar-benar mentalnya kalau ngomong mental diuji di liga ya jelas itu udah pasti. Jenuh kayak gimana? Ada kejenuhan? Sejauh ini sih enggak sih aku. Enggak ya. Belum lah. Dia orangnya happy. Gue dari gue kenal dia, dari gue ngajak kenal Angel DM gitu dulu, karena gue ngeliat ini orang gila ya kata gue. Karena gue kangen, gue cari pengganti Natasha Debbie. Natasha Debbie. Gue cari, gue jujur. Dan gue selalu, gue ngeliat Angel ayo. Walaupun gue bilang Angel, tapi ya kita punya permasalahan size ya. Ya kan? Dan Angel mengakui itu. Cuman buat gue di cewek sih, oke lah kalau lu ada nggak bisa, ada yang kurang ya lu tambahin di yang lainnya. Gitu. Dan Angel ada gue lihat nih orang berani mati. Gue tuh di cewek tuh gini. Banyak banget yang bagus skillnya, cuman akhirnya cuman berani passing. Nggak ada yang berani drive ke dalam, walaupun drive akhirnya kena blok ya atau apa. Ini orang tuh nekat. Ini orang tuh gila, dan buat gue ya, gue kangen inget zaman dulu Natasha Debbie, Raisa ya, yang lu bisa lewatin satu orang terus lu jump shot. Ya emang harus berani gitu loh. Nggak masuk ya bagian dari basket lah gitu. Itu nah ayo ngomong silakan. Itu kenapa bisa dibilang dia jago segala macam. Tadi dia udah ngomong kalau pemain jago itu 2 minggu sebelum pertandingan masih boleh bergabung. Ngerti? Enggak lah. Lu terakhir kayaknya kalau pemain biasa-biasa aja, lu datang 2 minggu mau main biasanya nggak gitu. Khusus yang jago ya. Iya, kalau gitu. Kuliah. Kamu boleh datang 2 minggu. Oh nggak apa-apa. Gimana gue ya? Kalau gue gini, udah latihan tiap hari, cadangan juga. Gue pengen tanya lu, pendapat lu tentang perlu nggak sih liga perempuan ini ada atau enggak? Gitu. Kan lu juga pemain kan? Iya. Dan ngeliatin juga zaman udah ada WNBL segala macam kan. Dia kan ngikutin banget liga perempuan, soalnya Apa nih? Yang gue sayangkan spotlight pasti, karena gue lihat junior basket cewek tuh nggak ada banget kalau gue bilang. Padahal ya ini kita lagi di Jakarta ya sini ya. Gue sempat main basket sama Mas Antun. Ada loh cewek-cewek itu main basket gitu loh. Banyak. Punya komunitas. Cuma spotlightnya mana gitu loh. Apa ajangnya mereka? Itu yang memang yang diperlukan saat ini ya. Biar orang tahu. Dan gue juga kaget. Ada 2 cewek nih yang udah lu jangan ngaku, lu punya pemain favorit nggak? Enggak. Nggak ada itu ya. Iya. Nggak ada kita yang beruntung lihat, berarti kita bisa lihat banyak kalau gitu ya. Iya. Betul. Iya kan? Lu punya pemain favorit nggak? Iya, makanya Enggak. enak banget lihat cowok tuh kayak, oh dulu si ini, aduh enak banget. Aku nggak tahu. Beberapa kali Kelajuan kan ini akhirnya. kejadian. Gue berapa kali one on one. Gue selalu pertanyaan yang selalu gue tanyain adalah pemain favorit. Iya. Itu ada beberapa yang emang bener. Termasuk ada yang sekarang Putra pun juga ada loh yang ngomong gitu. Mereka bingung sama pemain favorit. Blank deh gitu. Sampai blank gitu loh. Tapi aku Sedangkan kalau kita di zaman dulu ya, dan kita kan gampang untuk menyebutkan pemain favorit. ngerti. Malah banyak sampai debat-debat ya. Sampai pusing gitu. Nah Putri ini emang bener kenyataannya banyak yang bingung siapa pemain favoritnya. Gitu. Padahal itu ngaruh banget punya. Betul. Iya. Seperti dia, Aku gitu. aja nyesel banget. Aku nggak tahu pemain-pemain senior. Aku tuh nyesel banget sebenarnya. Gue sih kalau di Putri memang apa ya?
Kalau gue ya cukup banyak yang gue sukai, mulai dari Jacqueline kalau inget ya. Iya. Jacqueline Ibo. Iya, aku taunya kuliah itu. Jacqueline Ibo, Oh, iya? Fani, Iya. Mulan, Mulan. Dulu ya. Debbie Natasha tentu Wah saja. itu luar biasa itu. Yuni ya. Iya. Yuni. Tapi lu Pemain tau capek nggak? pernah 40 poin kayaknya Debbie aja. Debbie ya. Ya kita nonton deh. Ada satu lagi tuh yang favorit gua, Selvia namanya. Asik. Wah. Cewek. Itu mah istri lu. Itu gimana gak favorit? Kalau nggak lu nggak bisa pulang. Lu pulang lu tidur di luar. Tapi lu mulai Muma. basket umur berapa? Aku sebenarnya kalau main olahraga basket, bola dan lain-lain udah dari 6 SD. Bola. Main bola Iya juga ya? semuanya. Wih. Apa aja sekarang? Basket, Ah, bola kaki, bola futsal deng. futsal. Malah volley sempet, Hah? takraw sempet, sama Jago. Itu susah loh itu. sama dance. Oke. Iya, ada dance. ada 5 itu. Kenapa lu jatuh cinta sama basket? Rezekinya di situ kak. Oh. Dapatnya pelatih itu. Padahal aku sebenarnya dari dulu ngincernya dance. Dan Udah ikut ke Pluit Junction kayak sama gitu berarti gitu. sama Mas Antun. Kayaknya pernah ketemu kali. Mas Antun pakai waktu itu pakai ini Topeng. ya, karena kan waktu itu dia Iya, jadi Yang maskot ya. Iya, padahal nyarinya tuh perform dance, cuman ketemunya pelatih basket dan ya udah, Gi, jalanin Iya. deh. karena lu kan ya tadi inilah berproses sempat megang timnas dan juga lu bilang tadi ketika ada liga mudah memilih pemain, mencari Iya. pemain untuk ngumpul di timnas gitu. Kalau menurut lu misalnya nih Angel menyuarakan suara hati dia sama teman-temannya, dia butuh liga perempuan gitu. Kalau menurut lu siapa sih yang harusnya bertanggung jawab terhadap Adanya liga adanya ini. liga ini dan sebenarnya kekhawatiran si Angel ini harus diarahkan kemana sih gitu kalau menurut lu sepengetahuan? Ini sih sama seperti kendala semua permasalahan di Indonesia yang akhirnya menyalahkan pemerintah. Iya. Tapi kenyataannya emang pemerintah harus punya Andil, emang punya andil di situ. Iya. Setelah itu pemerintah memakai strategi merangkul swasta dan lain-lain ya nggak apa-apa. Iya. Itu adalah bagian dari strategi. Jadi kalau untuk masalah basket ini jelas Perbasi punya tanggung jawab besar. Oke. Iya. Bukan menyalahkan. Nah ini gue pengen menjelaskan nih. Iya, boleh Ya gitu. kan? Bener. Kan banyak orang yang nggak suka Benar, sama gua. Kenapa? Kan banyak yang bilang lah. Banyak yang bilang videoku dikudain sama Kogi. Ini menarik ini biar orang tahu nih. Iya. Sampai ada yang bilang seperti itu. Katanya ini pasti Dalangnya Ogi. dalangnya Iya. Ogi untuk bikin video itu. Bahkan nih, ya kita ngomongin nih, Iya, iya. Angel bikin sendiri segala. Bahkan Angel tuh telepon Kak Ogi, cuman gini Kak, Buat talent. iya buat jadi talent. Kak Ogi mau nggak jadi talent di sana? Kata Ogi, Kak Ogi bisa, ayo kapan? Tapi ternyata waktu itu di Bogor ya, dan nggak bisa. Jadi ini bukan jadi gua artinya gini, tolonglah ya kalau Iya, lucu kita tuh banget. punya hati yang baik Iya. untuk basket putri. Tolong kalian nih yang suka mikir kayak gitu ya, siapapun itu, mau itu orang Perbasi atau bukan, tolonglah punya pikiran yang bersih. Kalau kalian punya pikiran gitu, mungkin hati kalian yang nggak bersih. Tapi kalau dari aku justru emang butuh. Ayo ngeri gue denger. Kalau dari aku video ini karena ada pro dan kontra ini emang harus siap. Ini sudah eranya, jadi harus siap Nah pada saat hadapin. pada saat video itu rame, gua pun di podcast mengangkat. Oke. Lu pun juga di podcast mengangkat, terus juga beberapa akun basket mengangkat. Itu udah bagian di digital saat Iya. ini. Jadi bukan masalah dalangnya siapa. Ini adalah keresahan pure dari Jadi Para pemain. Atletnya. para pemain basket putri. Nah, kalau gue sendiri ya tadi bilang, gue tahu Perbasi sudah bekerja luar biasa. Apalagi gini, kita udah mau menuju ke FIBA World Cup, FIBA Asia. Ini adalah hasil kerja Perbasi Iya. dan Erick Thohir pastinya. Om Erick, ya. Iya kan? Dan buat gue, tapi tetap jangan sampai ya kita yang putra kita lakukan udah benar, sudah bagus dan mungkin waktunya cukup banyak dipakai prioritas waktunya untuk itu. Tapi ya kalau bukan kalau bisa, tapi kan ini adalah bagian dari tanggung jawab Perbasi. Bikinlah tim kecil atau gimana yang untuk mikirin si basket putri ini. Iya. Terakhir obrolan gue sama Ibu Nirmala Dewi, Sekjen Perbasi, adalah yaitu dia bilang kita membuka kok siapa yang mau segala macam. Oke, mungkin banyak, gue pun salah satu orang yang mau bikin sesuatu untuk basket putri gitu loh. Cuman kalau kita cuman ayo buka ngajak ngobrol tapi nggak ada timnya, nggak ada actionnya, karena actionnya harus berjalan dari Perbasi, karena kita mau bikin liga atau apapun itu harus ada di bawah Perbasi. Betul. Setahu gue gitu, putra dan putri ya. Jadi ya
ya ini yang klise nanti bilang ya tapi ini kan adalah tanggung jawab bersama. Iya, kita masyarakatnya pasti, cuman harus ada pergerakan dari Perbasi yang mau merangkul swasta atau siapapun untuk bikin sesuatu. Jadi mungkin kerangka besarnya untuk basket putri harus datangnya blueprintnya dari Perbasi. Kita pengen bikin yang kayak gini gimana nih? Oke, kita serahin ya sama swasta, kita serahin sama BUMN ya, atau kita serahin sama misalnya contoh DBL yang udah pernah bikin dan bikin SMA, kita kasih ke Liga Mahasiswa, bisa nggak ya mereka juga bisa bantu rangkul semuanya. Kalau gue gitu. Inisiasinya harusnya dari Tetap harus dari pemerintah atau federasi ya. Tapi gitu. bukan artinya tapi ini kan jangan jadi serahin ke kita aja. Enggak, kita nggak minta, cuman dari situ ayo ke kita, dorong ke ya. semua untuk kita bekerja bareng-bareng gitu loh. Gitu. Karena kayak yang lu bilang Dan, Oke. banyak lah orang kaya di Indonesia. Nah, Dan setahu gua yang punya klub basket cewek cowok semuanya orang kaya. Iya. Sebenarnya tinggal dirangkul aja, tinggal action. Bener kata Ogi. ini gue Balas SMS dulu. Enggak. SMS ini datang dari pecinta basket teman gue SMA. Apa Dia katanya? punya Inisial. panggilannya O. Ini gue pengen kalian baca pertama kali. Ini baru yesterday nih, artinya kemarin ya. Gue bikin kayak gini, oke enggak? Nih, lo coba baca aja. Dia mau bikin, dia bilang dia bersedia bikin liga basket. Oke. Ini swasta kan? Tapi dia lihat nggak? Gue bilang semuanya harus sampein ke Perbasi. Iya. Jadi dia pengen ngajak ngobrol gue juga. Buat gue ini angin segar. Jadi gue tinggal aja nih, nggak gue baca ini. Iya. Buka galeri Kak, Iya. galeri. Jadi ada yang ngontak Ogi, jadi punya inisiatif untuk Gi gimana kalau gue bikin liga basket putri Iya. gitu. Keren. Itu yang di depannya adalah brand dia tuh. Brandnya dia Iya, tadi. itu brand Oh dia. dia jadi ada Brand dianya, terus baru Liga Basket Putri gitu. Oh, Jadi benar sih seperti yang Dimas bilang barusan. Memang kita ini kan masih berusaha ya untuk bahas sekarang tuh memonetifikasi Liga Basket Putra, terus kemudian Liga Basket Putri. Tapi di sisi lain juga kita juga jangan serta-merta mengenyampingkan bahwa sejak tahun 80-an ketika Liga Basket Putra ada, lalu kemudian 90-an Liga Basket Putri ada, itu mereka tuh hidup, dua Liga Basket ini hidup oleh orang-orang yang dalam tanda kutip royal. Iya. Buang Uang gitu. Dan mereka nggak mikir balik atau enggak gitu. benar. Iya. Kalau ditanya, lu balik duitnya enggak, kenapa bang? Seneng aja gua gitu. Nah, barangkali itu masih bisa dimanfaatkan untuk didorong ya bikin Masih liga. banyak Iya. ruangnya. Dan kalau ada yang maksudnya bener kata Ogi tadi, kalau misalnya didorong dari federasi kali ya, dikasih tahu nih ada buat liga benefitnya ini, yang ini belum, yang Proposalnya bisa- jelas. Iya. mungkin bisa jalan ya. Iya. Mungkin ya ini gue sama Angel juga akhirnya gara-gara rame video Angel akhirnya kenalan sama Caroline Putri. Dia Caroline Putri salah satu pemain dulu main di UPH ya. UPH, ya. Dia nggak sampai ke liga profesional tapi dia sekarang bekerja di bidang marketing dan Public relation. dan dia juga aktivis perempuan lah. Jadi dia sangat peduli sama apapun yang ada hubungannya sama perempuan. Ya dia ngasih di blog dia ya, kalau mungkin pernah baca dia bilang sebenarnya banyak produk-produk perempuan yang bisa mensupport. Oh iya benar. Iya, Iya, gitu lah. produk khusus perempuan. Akhirnya gue juga ya ini karena gue tidak melihat, gue tidak ada di kubu siapa-siapa. Gue bilang ya buktinya teman-teman DBL ya bikin liga, sponsornya makin lama makin banyak karena kepercayaan awalnya. Bahkan sampai yang putri pun juga dulu punya sampai ke pelembab kayak pembalut kayak apa segala macam bisa sebenarnya pada saat jelas proposalnya jelas apanya, dan kita ngomong apa adanya mungkin di tahun pertama kita pasti. belum bisa atau tim yang kita baru 3 atau 4 itu tinggal rulesnya Harus dijelasin emang industrinya kan. tinggal dijelaskan seperti itu. Jadi menurut gua masih harus percaya diri lah. Kalau gua sih masih percaya diri liganya ada. Karena ini Angel dan adik-adik yang gue lihat ya, gue banyak ketemu sama pemain-pemain basket putri yang muda, jago-jago, Tinggi-tinggi lagi zaman anak sekarang. Iya. Tapi belum terspotlight kan sekarang. Ya gue waktu itu sekali aja itu 2 tahun lalu yang main sama Ines itu. Buat gue Ines aja Oh ini anaknya Bung Toel. Bung Toel. Iya. Buat gue Jago.
gila gue umur segitu gue gak kayak gitu. Body movementnya itu yang kita sempat bahas ya di Mas ya. Iya, kita Nah, artinya dia juga kan dia harus punya idola, dia harus punya cita-cita, dia harus punya. Atau satu lagi, gue nih ngomong, anak lu Batam, Abi, ini calon bintang. Iya, jago-jago. Jangan dipatahkan cita-citanya atau ini. Gue selalu ngomong, ayo Abi semangat terus. Gue kasih jersey waktu 2015 sama sekali biar dia punya cita-cita gitu loh. Betul. Sayang kan kalau mereka, gue jadi bertubi-tubi sih. Sayang gitu, sayang banget. Iya. Abi tuh jago, Abi jago. Ya, aku pernah lihat juga. Jago. Batam lewat lah. Gak apa-apa ya Batam sama Abi ya. Ada. Apa-apanya ya. Gue tuh emang kadang-kadang kita nih suka berpikir, tadi kita sudah ngobrol juga bahwa kalau orang invest di Liga Perempuan bakal balik nggak duitnya, baik itu dia kalau invest ke klub atau di liganya gitu. Tapi gue mau beberapa waktu yang lalu gue baca cerita tentang UFC. UFC sekarang ini memang kelihatannya menurut gue ya, kelihatannya Liga Basket Perempuan mungkin nggak ada yang minat, nggak ada yang nonton lah, apa reality ya. Bisa jadi banget ya. Memang gitu. Cuman emang menurut gue itu bukan alasan untuk kemudian kita stuck sama model bisnis itu sehingga udah tinggal nggak bekerja gitu. Gue mau cerita dikit tentang UFC. UFC itu sekarang wah ini gede banget kan. Pay per view, lu nggak akan nemu pukulan knockoutnya tuh kelihatan di mana-mana. Sekitar tahun berapa? 90-an ketika dia lahir itu juga nggak ada yang mau nonton. Jangan lihat sekarang itu wah nggak mungkin orang. Dulu nggak ada yang mau nonton. Dulu nggak mau nonton. Tapi somehow siapa Dana White? Somehow dia menemukan caranya. Oh begini sehingga sekarang jadi siapa yang nggak kenal Conor McGregor, terus siapa Habib, terus siapa yang ngalahin Conor, siapa namanya? Hasbullah. Hasbullah. Yang kecil. Yang kecil. Tahu juga gitu. Tapi akhirnya nemu gitu. Dan memang kenapa nemu? Memang pada awalnya ada beberapa orang yang mau berkorban. Korban. Termasuk si Dana itu nyuntikin. Nah ngomongin tentang si Caroline itu memang setuju gue. Jadi gue baca tulisannya juga. Dia menawarkan beberapa solusi yang iya benar masuk disupport sama produk-produk lain. Cuman memang yang paling gue highlight dari kata-katanya Caroline tuh gue waktu habis selesai gue langsung nulis gitu. Gue nulisin dan ini gue cari tadi di mana yang nemu. Dia bilang, also in today's world, I don't think brands should be looking for traditional metrics of sports sponsorship. This completely should be changing. Maksudnya gini, dia bilang gini. Artinya lu tuh kalau lihat basket putri khususnya gitu, lu nggak bisa dengan ngelihat pakai kacamata penontonnya berapa gitu. Harus ada cara baru gitu. Kalau enggak kita coba cari cara barunya, ya lu akan mentok kepala lu di situ gitu. Lu harus cari belok kiri kah, belok kanan, lewat atas kan. Dan pasti ada dan pasti bisa. Apalagi sekarang zaman digital ini kita bisa pikirin berbagai macam. Mau itu nanti jadi kerja keras dari setiap pemain yang dia harus bikin kontennya atau apa. Ayo kita sama-sama gitu. Jadi produk pasti akan lihat gitu. Banyak produk-produk yang nggak cuma ngelihat dari jumlah followers. Betul. Misalnya. Tapi mereka masih mau kok sama mereka. Kenapa? Karena image-nya. Kita nanti di Putri kita bikin ada 5 image. Satu image cantik, satu image gagah, satu image percaya diri, satu image smart. Gitu. Nanti kita bikin atau apa misalnya. Ini gue tiba-tiba aja kepikiran. Benar. Tapi gue berharap dan percaya atau enggak, itu yang dilakukan sama UFC. UFC itu melakukan itu. Jadi memang dia milih beberapa yang di kojoknya gitu. Terus ditonjolin sama dia sampai akhirnya. Makanya tadi kalau sebelum kita ngobrol tuh gue tanya Gi, model bisnis podcast lu gimana gitu. Terus dia ngomong gitu, gue nggak perlu jelasin model bisnis, tapi model bisnisnya sudah tidak lagi model bisnis tradisional dulu gitu ya. Udah beda gitu. Matrix itu udah ganti gitu. Nah, gue berharap dan tadi baca itu temannya Ogi yang WhatsApp tuh gue rasa itu adalah salah satu orang yang sudah mulai terbuka harus diapain nih liga nih. Dia tahu gitu. Tinggal mungkin beberapa orang mau follow up-nya seperti apa begitu. Dan kita juga harus belajar juga dari IBL. IBL pun tanpa penonton, gue tahu dia harus keluar kos lebih banyak. Tapi lihat aja secara brand, secara apa sebutannya? Exposure. Exposure-nya pun sekarang lebih besar. Orang jadi lebih tahu
IBL mungkin gara-gara pandemi ya. Iya. Banyak, betul. Gua tuh Lu lihat penonton per pertandingannya aja. Per game. Gila gitu. Gua tuh inget, jangan lihat basket putra sekarang ya. Gua inget kenal Christopher Itop itu sekitar tahun 2008, 2007, 2008 gitu. Di parkiran Gor Citra itu waktu sudah ini Bandung. Di Bandung, Gor Citra Bandung. Gak ada yang nonton IBL dulu. Nggak ada. Sebelum NBL ya IBL. Oh iya itu ya sempat Gak ada sepi yang ya. nonton gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat hype-nya seperti apa gitu dalam perjalanan 10 tahun gitu. Jadi, kalau Putra mah enak ya gini. Enggak, Putra pun dulu nggak enak. Iya. Sampai kemudian dia nggak ada tuh tahun 2010 juaranya. Karena nggak ada liganya gitu. 2009 mati, 2010 nggak ada juaranya gitu. Jadi memang, mudah-mudahan ada juga yang melihat itu bahwa Liga Putri pun potensi sebenarnya. Iya. Ya, jadi potensi untuk bisa kita besarkan gitu ya. Iya. Dan yang paling penting ini sih, gue sih pengen teman-teman tahu ini beda nih antara kita ngomong Liga Basket Putri sama Timnas Putri ya. Nah, walaupun gue di sini orang yang peduli sama basket putri dan emang pernah menjadi Timnas Putri, manajer Timnas Putri. Nah, Liga Basket Putri yang tadi gue bilang itu adalah tanggung jawab dari Perbasi. Timnas Putri pun juga jadi tanggung jawab dari Perbasi. Tapi pada saat itu diserahkan ke Badan Tim Nasional dan Badan Tim Nasional kasih pada saat ini adalah Christopher untuk jadi manajernya, sudah selesai. Dan buat gue pekerjaan Christopher pun itu berat sekali saat ini. Betul. Pada saat dia sudah mau aja ngambil keputusan untuk jadi manajer aja, ini sudah kita berterima kasih sama dia, gitu. Tapi balik lagi, ini beda. Jangan bilang bahwa ini timnas ini kalau misalnya nggak ada kenapa nggak Christopher, atau nanti bilang bahwa ini menyerang timnas, misalnya videonya. Kan ada nih yang ngomong gitu ya videonya menyerang Timnas Putri, macem-macem lah ya. Sebenarnya ini bukan menyerang timnas, multi interpretasi. Iya, Padahal tapi ini saja. dengan elegan bahwa kita juga pengen disejajarkan, pengen mendapatkan spotlight. Dan balik tadi apa yang sudah dijalankan oleh WNBL, WIBL dulu, mereka butuh spotlight itu kata gue kerasa balik lagi ke mental, gimana mereka dipanggil nama pemainnya, dibikin jadi baliho di mana-mana. Itu secara mental, secara kepedean, confidence mereka itu bagus. Lu ada pengen disampaikan lagi? Jadi gini, aku ada cerita sedikit ya mengenai khususnya tim olahraga di suatu negara. Jadi ada teman sutradara cukup terkenal namanya Andi Bahtiar Yusuf, sering cerita sama aku tentang olahraga. Dia kan hobi basket, hobi bola segala macam lah. Dia cerita waktu ke Korea, dia nongkrong di bar. Nah, Korea itu dia nanya sama orang-orang itu, olahraga favoritnya Korea apa sih? Baseball sebenarnya. Tapi kenapa tim nasional sepak bolanya, basketnya bisa berbicara di level dunia? Bahkan ini kucek yang tim ceweknya pun berbicara di level dunia. Kenapa? Padahal itu bukan olahraga favorit. Dia cuma jawab gini, pemerintahnya support. Orang Korea itu bilang pemerintah support. Cukup itu. Jadi buat apa? Dia udah punya liga loh yang bagus gitu. Tapi dia berbicara di level dunia. Maksudnya gini, memang pemerintah itu cukup perannya cukup sentral di situ. Nah, di kita ini sebenarnya banyak yang mau ribet untuk buat liga segala macam. Maksudku bahwa kita ini dirangkul gitu, sama-sama mikirin. Mungkin ya ini ide liarku aja, kayak volley kan dititipin ke tim bersama BMN. Mungkin ada solusi. Nanti Ogi jadi komisionernya yang cukup mikir ribet. Loh, Ogi bersedia loh. Oh iya, nggak apa-apa dia ribet, yang penting nanti aja kita lihat. Bilang ya aja di sini dulu. Aku senang loh, soalnya aku tahu banget Ogi ini gimana. Dia mau Ogi nggak bisa diam, nggak bisa diam. Ada aja ide. Ini baru kita beride kan aneh-aneh. Ya, kita cukup kita mau repot sama-sama lagi ya. Sebenarnya itu sih yang penting. Kan sebenarnya orang makanya kayak Perbasi segala harusnya nggak usah terlalu pusing. Kita ngobrol aja sama-sama apa yang mana bisa, lu bisa bagian apa, lu bisa apa. Sama kayak orang mau bikin perusahaan kan nggak bisa semuanya yang punya modal. Iya benar. Ada yang manajemen, ada yang ngerti marketing, ada yang ngerti finance-nya.
ada yang ngerti sosial medianya. Yang penting tujuannya sama. Iya. Iya. Dimas ada yang ini tadi lu mau tanya tadi? Enggak sih, gue mau bilang yang dimaksud spotlight buat para pemain perempuan bukan disorotin terus di di saat liga saat mereka bermain, tapi kan kita pernah ngomong sama teman kita kayak Sam, dia bisa sampai sekarang kerja di situ gara-gara apa? Olahraga bola basket, Ya, ya kan? biar kesempatan. Maksudnya spotlight udah tahu berprestasi segala macam, akhirnya kan kehidupan dia nanti setelah basket jelas tujuannya apa gitu loh. Gue bisa sampai sini ya gara-gara olahraga bola basket. Sementara kalau mereka nggak ngapa-ngapain saat ini, siapa yang mau lihat prestasinya di mana gitu loh. Betul. Itu yang kita pikirkan. Atlet-atlet kan banyak bisa kerja di salah Gara-gara? satu perusahaan. Iya. Gara-gara itu. Nah, nanti yang Putri nih kalau nggak ada liga segala macam, takutnya kan lu mau ngaku basket juga katanya. Iya, karena nggak ada Gimana? Siapa udah jago banget. Nggak, jangan sampai mereka harus masuk satu perusahaan harus di tes basket. Adu free throw. gitu. Jadi spotlight maksud gue ya itu nggak bukan cuma dilihat saat mereka bermain di bukan Liverpool. gila eksis maksudnya bukan. Tapi tujuan kedepannya kan ada gitu loh. Ya, gue sih memang berharap liga ada ya, karena juga kalau secara luas lagi kita ngelihatnya, kita semakin membuka peluang bagi teman-teman kita yang perempuan, peran perempuan semakin luas gitu. Jadi dia juga bisa, kan kalau sudah di liga kemudian main timnas tuh dia kontribusi ke negara juga punya peluang yang sama dengan yang laki-laki gitu di olahraga gitu. Ogi, ada lagi nggak yang pengen lu sampaikan? Ya pengennya ya sama sih seperti yang gue sebelumnya pernah sampaikan, semoga kalau kesah dari pemain-pemain basket putri ini dan banyak orang yang peduli sama basket putri ini, jangan cuma hanya didengarkan tapi juga ada actionnya. Ada actionnya. Dan actionnya juga, kata kuncinya itu Gi ya. Iya, dan actionnya juga nggak bisa terlalu lama sih gitu. Iya benar. Nggak bisa kalau kelamaan momennya udah hilang, segala macem juga berat. Ya semoga ya Perbasi mengundang siapapun itu untuk bisa ngobrol bareng. Terus gini, jangan udah tolong dijauh-jauhin negatif-negatif thinking dengan hal-hal, karena apalagi sama nggak punya, apalagi kayak Angel bikin video kayak gitu nggak ada maksud apa-apa. Dan kita masih butuh loh talentnya Angel di basket gitu. Angel juga ngalamin kegagalan di 2019 juga masuk ke timnas tapi belum berhasil ya, kecoret ya. Ada 2 kali ya Asian Games sama SEA Games. Iya, dan sempat juga latihan ya. dengan kayak gitu pun dia masih semangat buat basket putri. Artinya harus dikasih apa ya? Ya buat gue liga ini jadi yang sangat penting gitu loh. Ya sekarang mau nggak mau kalau kita balik lagi nih ngomongin timnas, sekarang sedang berjuang di 3x3, berjuang di SEA Games. Itu sih kita doakan berjalan dengan baik. Walaupun tanpa ada liga, ya sudah mau nggak mau gitu. Ini seperti kayak itu juga harus kita support ya. Iya, cuma ini seperti kayak Perbasi ngasih ke Itop suruh pegang timnas, tapi dia juga memberatkan Itop secara tidak langsung dengan tidak ada liga sebenarnya. Betul. Gitu. Gua bisa ngomong gitu karena ngerasain lah. Benar-benar pentingnya liga gitu. Terajel. Jika besok nih atau temennya Ogi tadi yang WhatsApp itu siap ada liga gitu, gue bikin liga gitu. Teman-teman pemain sendiri siap untuk itu gitu. Coba jangan-jangan liga ada gitu. Pemainnya nggak siap gitu. Tapi kondisinya siap nggak teman-teman pemain? Pemain mah ya siap nggak siap ya harus siap. Harus siap ya. Iya, harus siap. Tinggal klub-klubnya sih kalau klubnya sih oke. Nah, itu klub-klub itu banyak kan banyak cerita yang bilang katanya kita kalau bikin liga pun katanya mau ikutan, misalnya contoh lah kemarin ada cerita juga kalau kita mau dilanjutkan nih Sri Kandi dengan sistem bubble paling cuma ada 1 tim atau 2 tim yang mau ikut karena berat secara finansial ya. Nah artinya sebenarnya nanti kita pikirin lagi rules aja, kita bikin rules aturannya gimana untuk putri ini agar meringankan. Ya buat jalan dulu ya. Buat jalan dulu ini. Untuk jalan dulu. Jadi ada yang harus dirubah rulesnya, ubahlah demi kebaikan bersama. Ya pemainnya juga nggak mungkin nolak kalau udah mulai ada liga ya pasti harus siap. Iya, apalagi yang masih terikat kontrak ya. Iya. Kok masih ada terikat kontrak ya? Ada pemain yang terikat kontrak, ada yang pemain udah nggak dibayar juga banyak. Kalau di putri, cuman ini hal yang emang orang udah pada tahu juga. Oke, nggak kerasa ya. Seru ya. Tapi seru lah. Yang perlu kan kenapa makanya gue tuh senang banget ya banyak ada podcast di basket, banyak akun-akun basket.
ini tuh adalah tempat kita berdiskusi. Iya. Nah, diskusi ini yang kita lihat nih. Diskusi ya, diskusi ya. Namanya. Jadi bukan debat pun adalah bagian dari diskusi. Yes. Tapi nggak pernah ada pemikiran yang Jelek. gitu. Karena tujuannya satu. Ini kalau pada saat liganya berjalan atau liganya mau jalan, gue yakin podcast lu ataupun podcast gua ataupun konten apapun Yang lain, semua pasti support nih. Ya. Mau pasti support, nggak ada. Memang kita berharap itu. Iya. Supaya banyak IBL aja ngomongin. jalan, siapa yang nggak support? Semua. Yes. Full basket semua support. Dan di belakang layar sebenarnya kita berkoordinasi, kita punya grup Kita punya sendiri grup, ya. iya. Grup WhatsApp sama. Kayaknya boleh tuh diundang di podcast main basket. Ngomongin Iya, ya gimana. bahwa kita segitu peduli ya sama basket yang mungkin orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu, kayak misalnya kemarin kita ada gerakan apa muncul soalnya accidental, padahal mah di dalam kita bikin ini kita bikin gitu. kita rame-rame karena buat kebaikan basket. Iya, gitu. betul. Dan kenyataannya bagus gitu. Betul. Oke. Santun ada ini nggak kata-kata mutiara? Nggak ada lagi blank nggak boleh. Lagi. Dimas? Nggak ada. Nggak ada ya. Gimana punya hati buat basket? Ya. Punya, saya sangat support apapun tentang basket. Oke. Terutama basket putra dan putri lah Putra ya. dan putri. Kalau sekarang putri mau di support banget, Lu support. lebih punya hati ke cewek sama lo, Fred? Ya. Saat ini hati saya cuma di main basket podcast. Loh, kan ini nanya ini tim basket, bukan ini podcast. saat ini. Udah Kak, ke GMC aja, Kak, GMC aja. Angel, sebelum kita tutup ada nggak apa ya pemikiran Ya. atau Ya, curhatan yang Nggak ingin apa-apa. Panjang lagi nggak kalau curhat. Nggak apa-apa. Khusus buat Angel. Kan nanti kita edit. Ya juga. Ya kalau dari aku ya simple aja sih Kak. Sebenarnya dari balik lagi ke video itu ini nggak cuman menyalahkan institusi berkaitan, tapi ke sesama pemain ke sesama wanitanya juga. Iya. Ya kita bisa lihat dan aku sendiri juga wanita dan merasakan kalau kita tuh lebih punya rasa irinya lebih besar daripada laki-laki. Iya. Nah, Benar-benar. ya itu nggak bisa dipungkiri kan, memang begitu. Hukum alam itu. Iya. Nah itu dari situ aku makanya kayak ada bagian scene ada teman dapat medali tapi sebelahnya matanya ditutup. Ya itu kan, dan itu maksudnya teman sesama wanitanya di mana kita harus support satu sama lain, kesampingan rasa iri karena ini udah era sekarang ini udah nggak bisa one man show gitu menurutku. Dan aku juga tentang pertandingannya, kalau tentang pertandingannya ini liganya aku berharap banget liganya tuh proper gitu. Ya, Nggak cuman kayak ayam diadu doang gitu. Nggak cuman ada ya. Nggak cuman ada. Jadi era sekarang emang udah nggak bisa dipungkiri, emang harus ada digital, harus ada content creator dan lain-lain kayak IBL sekarang yang dilakuin gitu. Kayak awalnya tuh Louvre kan bener-bener IG feeds-nya kan kontennya kan bener-bener mencolok banget kan ya. Aku lebih ke situ sih. Jadi kayak jangan kuno lah, kayak jangan kuno lah, kasarnya jangan kuno, udah harus maju. Hal tersebut juga harus dipikirkan. Iya, udah harus maju, nggak cuman bisa bikin liga kayak aduin ayam gitu. Udah sih, dan aku juga berharap pemain-pemain mudanya juga memang aku akuin pemain muda zaman sekarang benar-benar tinggi, jago dan badannya proporsional, skill bagus, tapi jangan cuek kalau ternyata di atas sana di senior kalian tuh masih banyak yang lebih jago di antara kalian dan kalian harus bisa lebih ngalahin itu. Jangan merasa lebih cepat puas. Kalian boleh emang dengan skill kalian gitu, kalian jago di tim kalian. Percaya, aku nyesel karena aku nggak tahu senior aku ada yang lebih bagus gitu. Jadi itu yang aku saranin ke pemain-pemain muda. Udah sih itu aja. Gi, ada nggak terakhir Gi? Perlu gue kasih sekali lagi nih. Udah, gue sih kalau gue bingung loh, tapi bener. Gue tadi lagi pengen ngomong kalau ya gue sih gini, gue belakangan kalau teman-teman lihat gue posting tanpa penyebab ya, gue tiba-tiba posting kekangenan gue sama basket putri. Jadi gue posting, tapi gue juga di situ nulis captionnya bagaimana segitu pentingnya kerjasama, segitu pentingnya kita saling, pokoknya segala macem lah. Mungkin pro kontra lah, mungkin ada orang yang ngerasa bahwa lo bisa ngomong dong, lo ngapain lagi? Mungkin ada juga yang nanya gitu, udah kau mau ngapain dong? Ya gue melakukan apa yang gue bisa lakukan aja gitu. Cuman buat gue
gue bersyukur pernah bikin sejarah di 2015 ini ngomongin timnas ya. Iya. Artinya kalau gue bisa, yang berikutnya siapapun manajernya, siapapun perbasinya, tinggal bikin sejarah satu lagi, yaitu sejarah emas. Apakah gue kesel apa gimana? Enggak, gue punya sejarah sendiri kok. Tim gue 2015 punya sejarah sendiri yang nggak akan pernah dilupain. Iya. Termasuk Kalisa dan kawan-kawan di tahun 91 sudah bikin sejarah sendiri sama Kecing-Cing segala sudah punya sejarah sendiri. Jadi jangan pernah berpikir bahwa gue mah kapanpun selalu mendukung basket Indonesia mau putra ataupun putri. Dan gue tidak pernah ada iri karena iri itu ya perempuan kan. Kata dia. Iya. Jadi gue gak akan pernah iri kalau sampai ada yang emas tahun depan putri kita dapat emas nggak jadi masalah. Kita ikut senang. Kita ikut senang. Iya, nggak ada ikut bangga. masalah. Gitu. Ya kalau dari gue sih sebelum kita tutup, seperti sebelum-sebelumnya, jelas main basket sangat mendukung kalau ada liga basket perempuan dan kita sangat membantu, sangat ingin ikut membantu gitu karena sejak zaman WNBL, WIBL, bahkan Sri Kandi kita tetap ngikutin gitu, kemana media-media lain nggak ada gitu, bahkan sempet wah nggak ada komentator ya udah nggak liputan jadi komentator gitu kita di TVRI gue tuh nonton terus loh. Gue Sri Kandi aja nonton lapangan di mana ya yang agak Makassar. Gue nonton terus pengambilan, mohon maaf waktu itu pengambilan gambarnya juga kurang bagus segala macam. Tapi gue karena udah pernah masuk ke basket putri, gue mau nonton terus. Jadi kalau orang ngomong gue tahu basket putri, ya emang tahu, ikutin gue. Iya. Jadi intinya adalah kami di Main Basket gitu, Ogi dengan semua seriusnya dengan senang hati membantu gitu demi kesuksesan Liga Putri jika nanti ada satu waktu akan hadir gitu Liga Putrinya. Oke. Satu lagi boleh. Ibu Nirmala Dewi semoga tahu pemain-pemain basket putri lah. Nama-namanya kan itu penting juga ya. Iya. Support juga kan. Jangan sampai nggak tahu nama pemain basket putri lah. Harus tahu yang sekarang. Oke, sip. Terima kasih Angel udah datang. Terima kasih. Ogi, Santun, Dimas. Terima kasih. Lu yang nutup seperti biasa. Pakai juga nih. Pakai, tapi nggak usah inilah maksudnya. Subscribe ya channel Main Basket Podcast. Situ ya Mek ya? Dia nggak subscribe lu. Gue subscribe. Oh subscribe. Nonton lagi. Tembak langsung ya. Teman-teman gue. Terus nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dari YouTube kalau ada video terbaru. Tiap hari Jumat kan? Masih nggak? Jumat. Tapi ini karena ada, itu ada ya. Ada tiap hari ada. Tuh gue tahu. Ya sering diundang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dah.